Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Mutia Estiwi, NPM 1810503084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan tata bahasa dan penggunaan tanda baca yang lazim ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi di Indonesia sendiri itu ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Aturannya sendiri itu tertulis di dalam PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian ada juga yang mengatur mengenai adanya kosakata yang baku, itu diatur dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kenapa sih kita harus mempelajari mengenai ejaan yang benar? Jadi ketika kita menemui suatu momen yang formal, maka di situ kita perlu menggunakan bahasa yang resmi dari bahasa Indonesia. Dan di situ diperlukan adanya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja itu berpedoman pada PUEB. Nah, di sini saya ada beberapa contoh mengenai kesalahan tata bahasa dan tanda baca. Yang pertama ada apotik. Apotik dengan penulisan huruf I itu merupakan kosakata yang tidak baku. Untuk yang bakunya sendiri menurut KBBI adalah apotek yang menggunakan huruf E. Ini make sense ketika kita cocokkan dengan profesi apoteker. Apoteker sendiri menggunakan huruf E pada apoteknya. Kemudian ada bis pariwisata. Bis pariwisata itu juga merupakan kata yang tidak baku. Karena kata yang baku menurut KBBI adalah bus yang menggunakan huruf U. Kemudian ada pamflet dijual luas tanah 1 hektar bla 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 bla. Nah, di situ merupakan kalimat dengan ejaan yang salah karena pada kata dijual itu seharusnya tidak menggunakan spasi. Untuk aturan penggunaan imbuhan di sendiri itu ada aturannya. Jadi untuk imbuhan yang digabung itu merupakan penggunaan imbuhan untuk kalimat yang sebagai fungsi menjadikan kata kerja pasif. Jadi ketika kata utamanya itu merupakan kata kerja, maka otomatis kata yang akan dibentuk adalah untuk membentuk kata kerja pasif. Berarti D-nya harus digabung. Untuk D yang dipisah itu untuk penggunaan imbuhan D yang nantinya menghasilkan kalimat dengan kata yang memberikan keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, untuk dijual ini kan merupakan kata yang maksudnya adalah kata pasif dari jual. Maka harusnya digabung akan menjadi kata pasif. Kemudian di sini ada beberapa contoh mengenai penggunaan imbuhan di yang mana kata utamanya itu sama, tapi ketika digabung dan dipisah itu memiliki arti yang berbeda. Yang pertama itu ada dilanggar. Ketika D-nya digabung, maka akan memiliki arti tidak mematuhi suatu peraturan atau kesepakatan. Kemudian ada dilanggar, D yang dipisah dengan kata langgarnya. Maka di sini akan berarti menyatakan suatu tempat bernama Langgar, atau Langgar biasanya adalah diartikan sebagai tempat mengaji. Kemudian ada contoh diserang. Ketika itu digabung maka dibacanya menjadi diserang. Diserang itu berarti telah diperangi, diserbu, dilukai, diterkam. Kemudian ketika D-nya dipisah, dibacanya menjadi diserang. Nah, itu jadi suatu kalimat yang menyatakan suatu tempat bernama Serang. Kemudian ada dibalik. Ketika dibalik digabung, maka itu menjadi suatu bentuk pasif dari membalik. Ketika D-nya dipisah, maka itu menyatakan bagian sebaliknya dari kata selanjutnya nanti yang akan dijelaskan. Kemudian ada di karantina.
Ketika digabung, maka itu menjadi bentuk pasif dari mengkarantina suatu kegiatan seperti itu. Nah, ketika di karantina itu menjadi artinya adalah di tempat karantina. Kemudian ada suatu pamflet bertuliskan jual beli mobil bekas baru, cash atau kredit. Nah, di sini ada penulisan yang benar dan salah mengenai penggunaan garis miring. Jadi untuk yang bekas atau baru itu merupakan penggunaan yang benar, dan untuk cash atau kredit itu merupakan penggunaan yang salah, karena di antara cash dan kredit itu menggunakan spasi, padahal untuk penggunaan garis miring tidak dipisahkan oleh spasi. Kemudian terdapat juga ketidakkonsistenan penggunaan bahasa di kalimat cash atau kreditnya, di mana cash itu adalah bahasa Inggris dan kredit merupakan bahasa Indonesia. Alangkah lebih baik ketika kita menggunakan satu bahasa, sekalian menggunakan cash or credit atau penggunaan bahasa Indonesia tunai atau kredit. Kemudian ada penulisan nama dengan sandangan nyonya. Untuk penulisan nyonya yang disingkat seharusnya adalah N besar, Y-nya kecil, kemudian ada tanda titiknya, kemudian namanya Arcanti, dan nama yang disingkat itu seharusnya diberi titik di setelah singkatannya, bukan di sebelumnya. Kemudian ada penulisan nominal dengan mata uang rupiah. Jadi untuk data penulisan rupiah itu seharusnya tidak menggunakan titik dan tidak menggunakan spasi. Jadi R besar, P kecil, langsung nominalnya. Jadi untuk contoh yang di sini itu ada R besar, P kecil, kemudian langsung angka 5, 0.000. Sekian pemaparan dari saya mengenai tata bahasa dan tanda baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.